Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah kimia fisik 3. Bersama saya, kita hari ini akan mempelajari tentang topik katalis. Baik, apa itu sebenarnya katalis? Dalam ilmu kimia, katalis adalah senyawa yang ditambahkan dalam suatu sistem reaksi yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan jalan memberikan rute alternatif dengan energi aktivasi lebih rendah. Tetapi katalis hanya mempengaruhi kinetika reaksi dalam suatu sistem, sedangkan termodinamika dan komponen kesetimbangan dalam sistem kimia tersebut itu tidak berubah sama sekali, karena katalis hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi secara termodinamika delta G, delta S, delta H itu tetap. Nah, dalam ilmu kimia, termodinamika itu menjawab permasalahan apakah suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak. Itu tergantung kepada komponen termodinamika. Sedangkan kinetika itu menjelaskan seberapa cepat reaksi itu dapat berlangsung. Jika berlangsung, maka berapa cepat, disebut dengan rate of reaction atau kecepatan reaksi. Nah, gambar ini menunjukkan pengaruh penambahan katalis dalam suatu reaksi kimia, di mana dapat kita perhatikan harga energi aktivasi itu lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa reaksi akan lebih cepat berlangsung dikarenakan dibandingkan dengan gambar sebelah kiri, di mana harga EA-nya itu lebih tinggi. Tentu dengan adanya katalis, EA-nya lebih rendah dan reaktan dapat dengan mudah bereaksi membentuk produk. Nah, kita lihat di sini delta G tidak berubah, tetap. Artinya komponen-komponen termodinamika dari suatu sistem kimia tidak dipengaruhi oleh penambahan katalis. Gambar kiri dan kanan kita lihat delta G atau energi bebas Gibbs itu tetap, sehingga katalis hanya mempengaruhi kinetika. Nah, katalis itu bekerja dengan mode adsorpsi atau absorpsi. Ya, adsorpsi adalah di permukaan terjadi, absorpsi adalah penyerapan ke bagian dalam. Nah, secara umum ada dua model adsorpsi. Yang pertama chemisorption atau adsorpsi secara kimia, di mana terjadi reaksi kimia antara adsorben dan adsorbat. Yang kedua adalah physisorption atau secara fisika. Secara fisika, jika suatu zat menempel pada bagian permukaan katalis atau adsorbat, itu ciri-cirinya sedikit berbeda dengan chemisorption. Nah, physisorption ini yang pertama dia bisa memungkinkan terbentuk multi layer, lebih dari satu layer. Jadi absorpsinya terjadi multi layer. Ini cocok digambarkan dengan Friedrich isotope. Dan energinya itu setara dengan energi van der Waals, sekitar 5-10 kJ per mol. Chemisorption di lain pihak adalah proses absorpsi di permukaan katalis dengan membentuk ikatan kimia. Nah, ikatan kimia yang terbentuk itu memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya van der Waals. Energinya sekitar 70-400 kJ per mol, tergantung untuk ion atau untuk senyawa atau untuk atom. Bisa berbentuk intake atau associate. Kalau intake sebelah kiri, gambar sebelah kiri ikatan dengan ikatan. Associate itu antara permukaan dengan atom. Nah, katalis itu sebelum digunakan perlu dipreparasi terlebih dahulu supaya aksinya itu akan lebih maksimal atau optimal. Nah, sebelum diaplikasikan, suatu katalis tergantung kepada sifatnya. Kalau katalis yang
supported catalyst itu perlu disupport oleh sesuatu bahan yang lain untuk memperluas permukaan, sedangkan unsupported catalyst ya, jadi dibagi menjadi dua, unsupported catalyst dan supported catalyst. Tentu unsupported dan supported catalyst ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang unsupported catalyst adalah katalis yang sangat reaktif, tidak perlu dilakukan preparasi yang signifikan, tidak perlu luas permukaan yang besar untuk bisa reaktif, seperti contoh Fe dalam pembuatan NH3. Sedangkan supported catalyst ini kurang reaktif, sehingga dia perlu diemban atau ditempelkan pada permukaan lain, sehingga dia memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Nah, katalis berdasarkan beberapa dibagi atas dasar beberapa diklasifikasikan berdasarkan beberapa komponen, berdasarkan actionnya atau berdasarkan cara kerjanya, atau juga dapat dibedakan berdasarkan fasa. Untuk cara kerja, katalis bisa bersifat heterogen, di mana fasa katalis dengan fasa reaktan itu berbeda. Ini yang umum digunakan. Atau homogen. Homogen adalah katalis yang memiliki fasa yang sama dengan substratnya atau reaktannya. Dari segi fasa, katalis bisa berbentuk padat, gas, ataupun liquid, tergantung fasa atau bentuk dari katalis itu sendiri. Sedangkan dari segi aksi, reaksinya bisa untuk enzimatik, reaksi asam, reaksi basa, atau reaksi hidrolisis, atau reaksi-reaksi yang lain, tergantung kepada spesifikasi daripada suatu katalis. Nah, katalis enzimatik itu sangat lebih spesifik dibandingkan dengan katalis non enzimatik, karena dia bisa hanya melakukan satu tugas tertentu. Baik, demikian kuliah singkat tentang katalis. Ini tugas yang harus dikumpulkan minggu depan. Jelaskan bagaimana kerja enzim dalam mempercepat reaksi. Jadi enzim adalah katalis biologis yang bekerja dalam tubuh organisme. Jelaskan bagaimana fungsinya. Kemudian apa keuntungan menggunakan katalis heterogen dibandingkan dengan katalis homogen. Tentu heterogen dan homogen memiliki karakteristik yang berbeda. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.